Halo semua, balik lagi sama gue Lucky di Abra Lakabra. Kita masuk di Oktober ya untuk Libra. Happy birthday. Nah, di bulan Oktober ini ada apa sih? Ada apa sih? Energi kosmiknya ya kan. Nah, energi kosmiknya itu intinya sih kalau di bulan Oktober ini energinya adalah pemurnian ya, pemurnian dan pembersihan dan flowing. Flowing itu apa ya? Flowing itu menyelaras gitu, menyelaras. Jadi karena walaupun ini seasonnya Libra, nanti kita setelah pertengahan pertengahan bulan itu kan masuk ke seasonnya si Scorpio. Nah itu udah elemen air ya. Dengan energi Jupiter yang ada di Cancer itu juga masuk ke air. Dan si Saturn yang Saturnus yang lagi retrograde di Pisces ya. Dan plus Neptunus itu juga lagi retrograde dan di bulan ini juga dia meninggalkan Aries balik lagi ke Pisces ya. Jadi semuanya ini lebih ke tentang emosional, sifatnya sangat emosional ya. Jadi dan kebetulan loh, nggak kebetulan sih, nggak kebetulan emang begitu. Jadi energinya Jupiter yang di Cancer ini dia akan nge-clash atau konflik, menyinggung ya. Emotional wounds. Emotional wounds itu apa sih? Luka, luka, trauma, ya kan? Chiron, ya, menyinggung energi Chiron di Aries yang juga lagi retrograde. Jadi ini apa namanya jejak-jejak luka lama itu akan terbangun kurang lebih gitu dengan energinya Jupiter di Cancer yang nge-clash dengan energinya si Chiron di Aries yang lagi retrograde. Dan itu juga si Jupiter ini juga akan nge-support ya, nge-support energi yang nge-support nge-support energinya Saturnus yang lagi di Pisces dan juga lagi retrograde ya. Nah, itu ntar oh ya belum lagi ditambah di pertengahan bulan itu ada Pluto yang direct ya, berakhir deh. Apa namanya retrograde-nya berakhir. Jadi yang namanya Pluto itu kan kita berbicara tentang transformasi ya, transformasi. Nah, kita lihat untuk ke-12 zodiak ya, itu dampak energi-energi ini apa sih ya untuk kalian semua. Jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian ya, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Dan ini cross watcher juga welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesennya juga buat kalian ya. Dan jangan paksain untuk sesuai kalau memang nggak sesuai, oke? Karena ini general reading, oke? Dicek kidot aja ya untuk semuanya. Hai Leo, kita langsung aja ya. Apa sih yang terjadi pada Leo? Kita mulai dengan ini nih, Cosmic Magic Oracle ya. Satu kartu aja untuk melihat tema untuk Leo di bulan Oktober 2025. Satu kartu aja, Bres. Tema untuk Leo di bulan Oktober 2025. Dapatnya 2. Last quarter, release kebalik. New moon, intention kebalik. Oh. Ya. Reflection, waxing gibbous. Apa tuh? Bentar. Jadi kalian belum bisa rilis nih ya. Kalian belum rilis. Kalian diminta untuk rilis tapi kalian belum bisa rilis. Rilis di sini maksudnya apa? Melepaskan. Kalian masih belum bisa move on ya. Jadi kalian juga dengan energi new moon bulan baru kebalik ya. Artinya new moon itu ntar bakalan ada di Libra. New moon itu nanti ada di ya Libra. Buat Leo nih mindset ya.
Kalian belum bisa rilis hal-hal yang sifatnya kebiasaan kalian berpikir lah, ya mindset kalian, kebiasaan lama kalian. Jadi kebiasaan-kebiasaan kalian berpikir ya atau berkomunikasi itu belum kalian sadari sih. Jadi kalaupun kalian ingin memulai sesuatu yang baru, itu kalian belum ada keinginan untuk memulai sesuatu yang baru bahkan. Kalaupun iya, kalian masih punya kesulitan tuh untuk mewujudkan keinginan kalian. Jadi di bulan Oktober ini disarankan kalian lebih reflection ya, do some reflection. Maksudnya apa? Introspeksi. Introspeksi, introspeksi, introspeksi. Refleksi. Wow. Lanjut kita ke ini, ke tarot ya. Apa yang terjadi pada Leo di bulan Oktober 2025? Apa yang Leo perlu ketahui di bulan Oktober 2025? Ace of Coins kebalik. Challenge atau tantangan kalian adalah Ten of Wands. Fondasinya Ten of Cups. Yang sudah berlalu atau yang sudah lewat, Seven of Wands. Fokus kalian, Nine of Cups. Yang akan datang, The World. Oke. Alam bawah sadar kalian, Ten of Coins. Wow. Oke. Ada Ten of Cups, ada Ten of Wands, ada Ten of Coins, ada 10 ya. Ada 3-10 di sini. Ada 10 cangkir, 10 tongkat, ada 10 koin. Kan ada 4 ya. Ada 4. Yang kurang apa? 10 pedang. Ten of Swords. Oke. Keren. Anyway. Kita lihat ya. Situasi kalian saat ini itu adalah Ace of Coins kebalik. Kalau direct gini, kalau upright gini, kalau apa namanya, apa sih namanya? Kalau tegak gini ya, kalau tegak gini, ini artinya kalian dapat penawaran gitu, entah itu peluang, entah itu kesempatan, ya, entah itu opportunity, kerjaan, project, ya, bisnis, atau bahkan materi itu sendiri ya, uang, ya. Tapi kalau kebalik, ini ada delay, ya, ada keterlambatan, gitu. Ada keterlambatan untuk datang. Nah, challenge-nya apa? Challenge-nya Ten of Wands. Kalian diminta untuk melepaskan beban-beban kalian, ya, tanggung jawab kalian yang lama, ya. Entah ini beberapa dari kalian, ini general reading ya. Kalau kalian butuh private atau personal reading, di box description gue itu ada apa namanya, ada link ke WA gue, kalian bahas gue aja. Anyway, Ten of Wands untuk beberapa dari kalian ini kalian diminta untuk pindah. Mungkin persyaratannya kalian akan dapatkan itu, entah ini bisa modal ya, modal Ace of Coins ini bisa modal atau tawaran kerja yang lebih oke dan segala macam, tapi persyaratannya adalah kalian suruh pindah gitu. Ya, kalian ya namanya juga challenge ya. Ini energi Sagittarius by the way. Untuk Leo itu ini tentang anak. Ini tentang anak. Untuk beberapa dari kalian ini tentang anak. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang project yang lama. Project atau hobi kalian, ya. Untuk beberapa dari kalian ini tentang masa kecil kalian. Untuk beberapa dari kalian ini juga tentang romance. Nah,
Kalian jadi berat gitu loh, meninggalkan pacar ya kan. Anyway, eh fondasi kalian Ten of Cups, sih kalian happy gitu. Kalian happy dimanapun kalian saat ini, kalian happy gitu loh. Kalian serba serba oke kok gitu loh. Kalian sudah menerima, kalian sudah sanggup menerima kenyataan gitu. Ini Ten of Cups ini bukan yang happiness bener-bener bikin kalian wow super happy gitu, enggak. Ini ya, Ten of Cups ini kalian sudah bersedia, sudah lebih terbuka ya untuk menerima apapun gitu. Ya, ini energinya Pisces by the way. Buat kalian ini tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan ya. Dan Saturnus sama Neptunus itu akan ada kembali lagi akan di Pisces. Jadi mungkin ada keterikatan-keterikatan atau ikatan-ikatan materi ya, duniawi yang mungkin butuh kalian lepaskan di situ ya. Dan idealisme kalian yang sebelumnya tuh ya, ini lebih ke konsep thinking ya, apa namanya, cara berpikir kalian lah tentang idealisme itu sendiri, yang idealnya buat kalian tuh apa. Nah ini yang kalian perlu rilis nih tadi nih, yang kalian belum bisa. Ya. Dan kalau kalian bisa melepaskan itu, ya kalian akan mendapatkan Ten of Cups. Kalian lagi dalam proses sepertinya untuk menerima apapun itu, karena ada energi-energi ya, karena di dalam kebersamaan itu kita berbagi energi, waktu, dan ruang ya. Dan itu sangat berdampak satu sama lain. Ada ikatan-ikatan yang mungkin sulit untuk kita jabarkan, karena yang kita bicarakan di sini adalah energi. Dan itu akan termanifestasi sih. Dan kita akan berdampak. Tapi awalnya sources atau resources juga nih, kita berbagi juga ya, nggak hanya waktu. Ya well, energi waktu itu juga adalah resources loh ya, materi. Anyway, lanjut yang sudah berlalu. Seven of Wands, kalian selalu yakin pada diri kalian sendiri, kalian yakin dengan keyakinan kalian. Jadi kalian tidak mau mendengarkan apapun, siapapun ya, kalian kekeh dengan kepercayaan kalian ya. Ini energi kalian sendiri ya Leo. Tuh, kalian kekeh. Fokus kalian Nine of Cups, happiness. Kalian menginginkan kebahagiaan. Ya, kebahagiaan untuk semuanya mungkin ya. Ya, semua happy-happy lah gitu. Kalian pengen dalam kebersamaan tuh semuanya, pengen semuanya happy. Oke. Jadi kalau emang kalian mikirnya ini, kalau emang gua harus berkorban ya sudahlah gitu. Kalian udah lebih sifatnya kayak gitu. Karena ini energi Pisces lagi ya. Energi Pisces lagi. Dan yang akan datang, kalian dapat the word, the word, the word. Ini energinya Saturnus. Saturnus retrograde di Pisces, ya kan? Ini adalah akhir siklus itu sudah bulat gitu loh. Sudah bulat, sudah berakhir, ya. Jadi ya dirilis aja kalau memang udah berakhir. Ya, apapun itu. Entah itu kontrak kerja sama, ya, kolaborasi, entah ini masalah pernikahan, ya, sudah berakhir. Alam bawah sadar kalian, Ten of Coins, bagaimana menciptakan stabilitas ekonomi, ya, pekerjaan kalian. Ya, ini alam bawah sadar kalian.
Ini energi Virgo. Yang mana buat Leo ini ada di rumah ke-12 alam bawah sadar dan karma. Ya. Dan South Node, karma itu sendiri, sampai setahun ke depan itu ada di Virgo. Kemarin bulan lalu ada tanggal 22 September ada gerhana matahari di Virgo. Ya. Mungkin ada pencerahan buat kalian ya di situ yang sifatnya karmik, ya sifatnya karma atau alam bawah sadar yang kalian sama ini menjadi habits kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian dapat pencerahan tentang itu yang perlu kalian lepaskan, rilis. Entah itu masalah bagaimana komitmen kalian dengan pekerjaan, ya sehingga yang lain-lainnya malah nggak kereken gitu, nggak kepegang gitu kan. Karena kalian terlalu fokus pada stabilitas ekonomi, ya contoh. Kita langsung ke Astro Dice. Saran dan petunjuk untuk Leo, lakukan di bulan Oktober 2025. Uranus di rumah ke-6, ya kan? Aries. Oke. Uranus. Saat ini energi Uranus itu ada di Gemini. Tapi di awal ya, di awal-awal Gemini dan dia lagi retrograde juga. Uranus itu Uranus itu sifatnya shocking, pemberontakan. Ya, selalu menanyakan hal-hal yang sifatnya status quo atau stagnan. Oke. Dan dia lagi retrograde buat karena ini dia di Gemini ya buat Leo itu ini tentang lingkungan atau circle of friends ya. Jadi circle kalian, pertemanan, network, komunitas kalian, dan kontribusi kalian terhadap komunitas kalian apa gitu. Apa yang kalian bisa lakukan, legacy kalian ya. Kalian energi Uranus juga itu tentang pemberontakan gitu. Dan karena dia retrograde ya, dia nanti akan mundur lagi balik ke Taurus yang mana buat Leo itu ada di karir, reputasi, status, dan visi jangka panjang. Ini akan ada yang shaking. Ya. Jadi kalian akan mempertanyakan hal-hal itu karena kalian ingin melakukan terobosan-terobosan baru. Untuk komunitas kalian, untuk lingkungan sekitar kalian, atau untuk teman-teman kalian. Atau bahkan itu dalam status kalian itu akan ada shaking di sini. Atau ya memang kalian yang membuat perubahan itu akan berangkat dari kalian, gitu. Ini rumah ke-6 bicara tentang kesehatan kalian, ya. Rumah ke-6 itu juga tentang kesehari-harian kalian dan habits ya, kebiasaan-kebiasaan kalian, apa yang kalian lakukan dalam kesehari-harian gitu, dan bagaimana kalian melayani orang lain, ya. Dan energi Aries itu buat kalian itu adalah pindah itu sendiri. Travel. Atau ya kalian siap menghadapi, menjadi warrior ya. Energi Aries itu menjadi warrior, menjadi kesatria. Siap menghadapi perubahan-perubahan atau perbedaan-perbedaan. Ya, atau siap travel, pindah. Atau ya belajar lagi untuk beberapa dari kalian yang masih yang masih sekolah atau kuliah ya ini tentang belajar lagi, sekolah lagi gitu. Memulai sesuatu yang baru sini. Energi Aries juga adalah memulai sesuatu yang baru ya untuk beberapa dari kalian. Entah itu pekerjaan, ya, entah itu rumah, entah itu status, ya entah itu masalah status perkawinan, pernikahan. Yang jelas kalian akan memberontak dari apapun yang ada. Kalian akan shaking gitu, akan nge-shock, ngasih terapi shock terapi buat orang-orang sekitar. Dan segitu aja Leo, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.